Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Di episode kali ini kita akan belajar gimana settingan di OBS agar live streaming tidak patah-patah. Pembahasan kali ini di luar dari masalah koneksi internet ya. Jadi kalau misalnya internet sudah bermasalah, pasti hasilnya patah-patah ataupun nge-lag. Jadi di sini kita murni membahas bagaimana settingan di OBS, baik itu untuk perangkat ataupun PC ataupun laptop yang sudah mumpuni maupun yang masih biasa-biasa saja. Oke, kita pembahasan pertama di perangkat ataupun laptop yang mumpuni. Di sini kita pergi aja langsung ke setting ya. Jadi ada beberapa cara yang akan kita bagikan. Nah, untuk di setting di sini ada beberapa pilihan: general, stream, output, audio, video, hotkey dan advance. Nah, di sini kita bisa pergi ke output. Baik. Di sini pada output mode ya, kita kan ada dua pilihan nih, ada simple dan ada juga advance. Sebenarnya keduanya sama aja. Hanya ada beberapa fitur yang bisa kita explore kalau kita pilih di advance. Kalau saya pribadi lebih sering di advance. Nah, pada bagian streaming kita kan fokus untuk streaming nih. Kita pilih di streaming. Nah, di sini ada yang harus kita pilih. Nah, ini misalnya teman-teman laptop yang sudah punya VGA. Nah, apakah itu sudah GTX 1050, 1060 atau bahkan sudah RTX. Nah, atau bahkan masih MX ya. Jadi, kalau misalnya laptop-laptop yang mungkin sekitar harga 8 sampai 9 juta itu biasanya, ataupun bahkan yang 11 juta itu yang laptop yang masih prosesornya seri U ya, bukan H, ataupun bukan laptop gaming, itu biasanya masih menggunakan VGA MX. Nah, nggak ada masalah. Yang penting ketika kita punya laptop yang sudah ada VGA, maka jangan lupa encoder ini kita pilih di GPU. Nah, jangan pilih di X264 ataupun prosesor. Nah, kenapa? Jadi di sini kita harus bagi tugas, teman-teman. Jadi biarlah si prosesor itu fokus untuk menjalankan software, dan yang menjadi encoder yang proses ya, yang memproses video itu untuk di live streaming kan itu adalah VGA. Jadi bebannya itu bisa berkurang si prosesor. Jadi bisa bagi tugas masing-masing. Jadi pilih ya di misalnya kalau teman-teman VGA-nya itu adalah Nvidia, maka pilih Nvidia ya. Jadi atau kalau teman-teman itu RX, maka bisa pilih VGA di RX ya. RX berapa gitu biasanya ya. Kalau misalnya VGA dari Radeon ya. Nah, jadi di sini ada 3 pilihan. X264 ini software encoder ataupun prosesor. Lalu ada H264 ya, ini adalah hardware encoder. Nah, kalau QuickSync H264 nih saya pribadi kurang tahu ya, tapi di sini ada pilihan Nvidia ya, jadi saya langsung pilih Nvidia karena di sini perangkat saya menggunakan GTX 1050. Nah, jadi ini yang paling pertama. Dan yang kedua, jadi teman-teman, di sini bitrate ya. Bitrate itu sebenarnya default dari YouTube itu 2500 ya, permintaan YouTube kalau saya tidak salah. Namun di sini saya buat di 800. Kenapa? Sebenarnya untuk live streaming 800 itu menurut pengalaman itu sudah cukup ya. Sudah sangat cukup. Kalau mau cari aman mungkin 1000 bisa. Jadi teman-teman bisa untuk keamanan internet misalnya kita punya koneksi itu hanya 1 MB per detik stabilnya ya, stabil. Jadi ketika kita buat di 800 kbps, mudah-mudahan ya insya Allah itu streaming kita sudah lancar. Nah, jadi sebenarnya untuk settingannya ada di sini ya, encoder dan bitrate-nya itu cukup 800 aja, itu udah cukup. Insya Allah ini sudah stabil ya. Nah, ini untuk laptop ataupun perangkat yang sudah memiliki VGA. Lalu bagaimana teman-teman ingin live streaming tapi laptopnya itu belum memiliki VGA, jadi hanya VGA-nya itu ya gabung sama prosesor atau biasa disebut onboard ya, seperti itu ya. Seperti Intel UHD grafik ataupun Radeon Vega gitu kan. Itu kan biasanya onboard. Nah, jadi bagaimana? Maka biasanya kalau seperti itu encodernya itu hanya ada di X264 ya, tidak ada pilihan lain. Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi kalau seperti itu, maka nggak apa-apa karena nggak ada pilihan lain. Tetap di encodernya X264 karena nggak ada pilihan lain. Bitrate bisa kita setting di 800 ataupun 1000. Nah, agar tidak patah-patah dan tidak membebani si prosesor itu terlalu berat untuk proses live streaming, maka tidak ada pilihan lain selain menurunkan resolusi output untuk streamingnya. Misalnya di sini kita pakai untuk base canvas ini 1920 x 1080 ataupun Full HD ya, dan outputnya saya pakai di 1280 x 720. Nah, jadi
outputnya itu saya hanya menggunakan 720p. Nah, jadi teman-teman misalnya seperti ini, maka biar tidak membebani prosesor agar live streaming bisa tetap lancar, walau hanya di laptop yang biasa, maka teman-teman bisa turunkan kualitas outputnya di 480. Yang penting, aspek rasionya tetap 16:9. Contoh di sini kita base canvas ini di 1920 x 1080. Nah, jadi outputnya ini kita bisa turunkan di, misalnya ini kita turunkan di 480, maka pilihannya ada di, kita pilih di sini, ada pilihannya di sini ya. Bisa di 768 x 432 ataupun 852 x 480 seperti ini. Nah, di sini kan nggak cocok nih, tidak 16:9. Jadi kita pilih aja tadi di 768 x 432. Di sini kan 16:9. Nah, seperti ini. Jadi kita turunkan resolusinya untuk outputnya. Nggak apa-apa base canvasnya itu 1920, misalnya base canvas kita di 1080p, tapi yang kita keluarkan ketika kita streaming itu hanya di 480 saja. Jadi kerja prosesor itu tidak terlalu berat. Nah, seperti itu. Nah, itu dia ya, untuk settingan agar live streaming bisa lancar. Jadi ada pertama, kita pilih encodernya itu apa. Nah, kalau misalnya tidak ada pilihan, ya sudah, kita tetap pakai software encoder X264. Dan selanjutnya kita turunkan bitrate-nya itu di 800 ya. Itu sudah cukup ya, 800 itu sudah cukup ya. Ya, karena pengalaman 800 itu udah sangat-sangat bisa. Bahkan ketika kita tembak RTMP untuk TV satelit, ini sudah sangat tidak ada masalah ya. Jadi di sini sudah sangat bisa untuk TV satelit sekalipun ya, ketika kita tembak RTMP. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk sharing ya, pengalaman dan juga settingan agar live streaming di OBS itu lancar. Semoga bermanfaat teman-teman untuk tutorial OBS pada episode kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.